mau nolong diri sendiri atau enggak? Karena nggak ada yang bisa nolong kamu selain dirimu sendiri. Orang endapan lapisan emosinya kan ada di tubuh kamu. Dilakukan secara penuh kesadaran, intens ya, serius melakukannya. Seru nih 5 kali dalam 1 jam. Sadar nafas syukur 1 jam sekali. Ini footnote banget sih untuk bisa dilakukan untuk siapapun yang ingin merasakan kelancaran kelimpahannya hadir dalam hidupnya. Ini ya Teh ya, yang penting itu gimana cara kita untuk apa ya? Ibaratnya iman kita kan biasanya suka naik turun nih Teh. Pengennya Ya, 227 terus, tapi kok eh aduh marah lagi. Ini kan Mbak Ina sama Mbak Fiska ini kayaknya kebanyakan dari kita apalagi cewek-cewek gitu kan sukanya tuh pengen marah, pengen ini kayak gitu-gitu kan. Itu kan imannya suka naik turun ya Teh. Pengennya tuh aku tuh bahagia terus, tapi kok pengen marah lagi. iya. Nah, coba dong tipsnya dari Mbak Ina. Gimana nih Mbak? Kan ini kalau kita lihat ya Mbak Ina udah stabil gitu ya, udah 227, seneng, senyum gitu. Nah, pernah nggak sih ngerasain kayak gitu, kayak yang imannya naik turun gitu? Nah, tipsnya gimana tuh? Ah, sampai sekarang, sampai sekarang aku masih belajar, Mbak. Masih berusaha, maksudnya tetap belajar, tetap berproses gitu kan. Eh, Trigger itu pasti ada, trigger itu pasti ada. Aku aku menyadari trigger aku nggak dari pasangan aja, dari keluargaku juga, terutama orang tua ya. Tapi aku di sini tuh berusaha terima, Mbak. Berusaha, oh iya, ya udahlah aku terima gitu. Maksudnya emang begitu, mau gimana? Kita yang lebih mengerti, memahami gitu loh. Ya daripada ribut, capek, buang-buang energi, ya sudah terima gitu. Dan yang anehnya lagi ya, ketika kayak pasangan gitu marah-marah depan aku bla 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 gitu ngatain aku enak sama kamu, aku tuh cuma yang bengong ngeliatin doang. Oh begitu ya, ya udah. Tapi hatiku tuh nggak ada rasa ingin balas dendam, nggak ada rasa ingin marah, nggak ada. Malah aku ketawa gitu, malah aku oh gitu ya udah tuh aku berusaha yang eh, memaafkan aja gitu. Sama orang tua pun begitu sama gitu loh. Ya terima terima aja. Oh ya udah gitu. Terus terima duduk rilis. Ya kalau mau nangis saat rilis nangis, tetap nangis. Nggak aku tahan, tetap nangis gitu loh. Kayak gitu. Trigger itu pasti ada kan Teh ya? Bener nggak Teh? Betul, betul. Pasti selalu ada trigger Ya, gitu loh. aku ulas sedikit ya, Dev. Aku ulas Boleh, sedikit. boleh. Jadi gini, sadari sama teman-teman semua bahwa faktanya, realitanya, spektrum rasa itu selalu ada dua, selalu ada bahagia, ada sedih, ada bahagia, ada kecewa. Itu faktanya. Jadi ibaratnya kalau bahagia itu adalah ini, sedangkan kesedihan itu adalah bayangan dari kebahagiaan ini, kan nggak bisa dilepasin. Kita sama bayangannya kan nggak bisa dilepasin, benar nggak? Mbak Panca diri nih di siang hari, lalu ada bayangannya tuh di situ. Mbak Panca sama bayangannya bisa dilepasin nggak? Nggak. Itu satu kesatuan. Sama kayak gitu. Jadi pada saat seneng lalu trigger sedih, ya nggak apa-apa juga kali. Orang itu udah keutuhan. Bener nggak? Sama kayak gini, ada siang, ada malam, terus kita mau siang terus, mau standby terus teh di 200 terus. Ya enggak juga, kan dia selalu gini bahagia. Sini lagi. Balik lagi ke sini, balik lagi ke sini. Jadi tolong teman-teman sadari bahwa nggak apa-apa juga itu rasa balik lagi. Kan udah tahu cara rilisnya, tinggal duduk gitu. Analoginya gini aja deh.
anggaplah gelap atau malam itu kesedihan, kemarahan atau rasa kesel gitu ya. Terus siang itu adalah bahagia, dapat duit, happy. Kan kita nggak bisa tuh berharap siang terus. Bener nggak? Pasti kalau udah jam 6 menuju jam 7 dia gelap pasti. Terus kalau misalnya udah jam 6 menuju jam 7 gelap, mungkin nggak kita resek gitu. Maksudnya yang, ya gelap lagi. Gelap nih, kenapa sih gelap, datang lagi. Ya memang pasti datang habis jam 6 gitu. Tangkap nggak? Jadi kalau misalnya abis rilis, abis kita menerima melepas, teh udah tenang teh, udah standby, udah oh ya Allah, tiba-tiba ya teh aku salah lagi, ini gimana? Nggak bisa izinkan disambut dan diterima, bukan dihapus. Orang itu semua energi nggak bisa dimusnahin. Dia akan berubah bentuk sesuai bagaimana kita mensikapinya. Jadi terang, gelap, siang, malam nggak bisa berubah. Itu pasti selalu ada dalam kehidupan kita. Gitu. Tinggal bagaimana kita memandangnya, melihatnya, bahwa ini kan juga cinta. Ini satu paket timbal kehidupan, nggak apa-apa juga. Kayak anak lah, ada senyumnya, ada ketawanya, suatu saat dia ada rewelnya. Bener nggak? Ada nangisnya. Masa kita nggak terima dia nangis? Nggak. Tangkep ya. Jadi semoga nih teman-teman yang mendengar, baik itu alumni, semoga nggak ada lagi cerita bahwa apa ya, kok aku ke-trigger lagi, marah lagi. Ya nggak apa-apa juga. Kalau ada marah muncul, kesel muncul, nggak apa-apa. Itu kan tarian energi cinta. Dia bagian dari ekspresinya energi. Ekspresi energi cinta tanpa batas, dia berwujud kebahagiaan. Berekspresi lagi nih cinta tanpa batasnya dalam wujud kekecewaan, dalam wujud kekesedihan. Bukankah cerita sedih kecewa yang dialami sama Mbak Ina, Mbak Fiska, Mbak Panca, Mbak Diah yang mengantarkan kita ketemu di sini ya? Kalau nggak ada cerita sedih, mungkin nggak sih kita belajar ini? Ketika kita udah ketemu dan akhirnya senyum bareng, ketawa bareng, ngetawain diri sendiri gitu ya. Nah, si sedih itu pada akhirnya, bukankah si sedih, cerita sedih itu pada akhirnya kita lihat, ternyata itu cinta ya. Sedih dan lara itu loh yang nganterin kita kepada kesadaran ini. Bener nggak? Ya, mulai sekarang dan seterusnya. Kalau ke-trigger, kalau muncul marah, kalau muncul kesel, kalau muncul kecewa, khawatir, nggak apa-apa ya. Kan udah satu paket keutuhan. Udah satu paket timbal kehidupan. Nggak apa-apa ya. Izinkan kamu sambut dan terima. Sadari bahwa itu juga cinta. Kita siap. Ini juga buat teman-teman ya, dari kisahnya Mbak Ina, Mbak Fiska, semuanya itu sebenarnya sama. Kita tuh semuanya pasti ke-trigger gitu. Jadi kalau ada yang ke-trigger, sebenarnya semuanya sama. Semua yang udah manifest, yang manifestnya gimana itu pasti ada gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan tiba-tiba imannya naik turun gitu ya Teh ya. Betul, nggak usah khawatir. Diterima aja apa adanya. Udah satu paket kehidupan dalam keutuhan. Memang realitanya begitu, udah selalu ada dua. Oke, next Devi. Oke. Next kita ada Ibu Panca nih, Mbak Panca. Ini dari Malang nih Teh, single fighter. Jadi aku tuh sering chattingan sama Mbak Panca. Aku kan biasanya kopdar sama orang-orang Malang ya, yang alumni-alumni AR Malang tuh biasanya aku ajakin ngopi, kopdar gitu bareng-bareng yuk, sharing gitu. Cuman ini Mbak Panca ini sibuk banget. Ya, aku lagi di pengadilan Mbak gitu ya. Ayo silakan Mbak Panca. Bisa di-sharing kisahnya, ini sangat menginspirasi nih Teh untuk single-single fighter di luar sana. Ya. Halo Mbak Panca. Silakan. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dimulai dari mana Teh?
sebelum ikut kelas seperti apa, terus setelah ikut kelas ada sesuatu insight kah? Dengar nggak suaranya Teh? Karena di sini sinyalnya Kedengeran. kurang bagus. Aman, kedengeran. Oh iya. Jadi gini Teh, dulu saya itu 4 tahun yang lalu, saya menikah sama suami yang kedua. Di sana pernikahan saya itu tidak berjalan baik, bahkan sama sekali tidak. Ya, saya merasakan di sana itu KDRT, pengkhianatan, penipuan, perselingkuhan, semuanya ada. Kemudian sampai pada akhirnya dari bisnis, mulai dari bisnis. Di sana setiap kali kan saya bisnisnya ini sayur ya, sayur. Di sana itu setiap kali kedatangan itu 20 ton satu kontainer. Itu uang pasti habis, ya kan? Sampai pada akhirnya di 2 tahun yang lalu itu kita mendatangkan 9 kontainer. Uangnya ndak ada, di pedagang pun diambil semuanya sama suami saya. Ya, akhirnya di sana saya pulangkan dia ke rumah orang tuanya. Ya, karena waktu itu saya tahu dia ada wanita lain di sana, itu saya ketakutan ditinggal, takut tidak dicintai, ketakutan semua hal pokoknya di sana itu ya Teh. Akhirnya semuanya saya berikan sama suami saya. Sampai saya waktu itu kerugian luar biasa banyaknya. Akhirnya 2 tahun menikah, saya pulangkan ke orang tuanya. Di sana masih belum selesai Teh. Ya, dia keluar masuk ke dalam hidup saya. Di sana saya itu sampai saya udah nggak bisa ngomong apa ya Teh. Saya akhirnya ke hipnoterapi, saya ke psikolog ya. Di sana saya diberikan obat penenang karena waktu itu kondisi saya labil sekali. Ya, tetap dia keluar masuk dalam hidup saya itu tetap ya. Akhirnya kemudian karena saya pikir saya ke hipnoterapi, saya ke psikolog itu sepertinya kurang efisien menurut saya. Akhirnya saya mencari di Google cara melepaskan emosi. Ya. Di sana saya menemukan banyak sekali ya video-video YouTube itu. Akhirnya entah kenapa saya tergerak masuk di kelasnya Teh Febi. Ya, akhirnya saya masuk di kelasnya Teh Febi. Di sana saya kondisi masih labil sekali Teh. Kondisinya masih betul-betul labil sekali. Akhirnya saya masuk kelas. Di sana pun saya juga masih melakukan semuanya itu masih ngambang, hanya di lidah saja, tidak menggunakan rasa. Seperti itu Teh. Ya. Ya kan? Sampai pada akhirnya 6 bulanan yang lalu Teh. 6 bulanan yang lalu, karena saya betul-betul ingin merubah kondisi saya ya. Kondisi saya yang memang sudah sangat tidak baik sekali waktu itu Teh. Kebetulan saya juga ingat Teh Febi, hidup ini apa yang terjadi adalah cerminan, ya kan? Saya pikir di sana mungkin suami saya keluar masuk hidup saya, mungkin karena saya yang menarik. Itu nomor 1. Ya Teh, akhirnya di sana saya mulai rilis ya. Tiap kali saya rilis. Kan di sadar nafas syukur ini saya pakai di 1 jam sekali Teh. Ya kan? Wow, saya pakai di 1 jam sekali. Tapi saya tidak melakukan sadar nafas syukur ini kalau saya belum lega. Oke. Belum tenang. Jadi saya melakukan sebelum nafas syukur itu saya lakukan rilis dulu. Kemudian sending love. Itu bisa saya lakukan sampai 5 kali Teh dalam 1 jam.
Karena Wow. kondisi saya waktu itu labil sekali, kondisi sangat tidak baik sekali waktu Ya. itu, gitu loh. Sampai akhirnya 2 bulan ya Teh, itu sudah mulai tenang. Saya sudah tenang, sudah nggak ada ganjalan, ya sudah lepas istilahnya gitu ya. Akhirnya saya mulai menggunakan rasa, Teh. Melakukan semuanya itu menggunakan rasa. Ya, dimulai dari sending love, dimulai dari rilis sampai quantum jam di malam hari, ya kan? Saya melakukan quantum jam memang menggunakan bantuan itu Teh, musik ya di sana. Ya, kemudian dapat 2 bulan Teh. Saya karena betul-betul saya menggunakan rasa Teh. Betul-betul saya menggunakan rasa waktu itu. Ya. 2 bulan kemudian saya setelah rilis ini di sana lah keajaiban itu banyak sekali keajaiban di sana. Ya, saya keluar rumah nganter anak saya sekolah. Akhirnya saya tiba-tiba ketemu sama mantan saya yang pertama Teh. Yang pertama. Ya kan? Saya menanyakan di sana, Mas sekarang lagi sibuk apa? Saya tanya seperti itu. Iya. Lagi apa? Ada proyek di mana? Saya bilang gitu karena kebetulan kan mantan juga dikonstruksi Teh. Iya. Gitu loh. Kebetulan waktu itu bilang, saya belum ada proyek ini, tapi saya mau nyari CV buat apa? Kebetulan CV-nya kurang. Tapi tidak ada. Akhirnya saya ingat sebelum Lebaran kurang 2 hari Teh, ada teman saya ke rumah nganter bunga. Ya, nganter bunga ke rumah. Ya, pas bunga itu. Itu sama temennya laki-laki, ya kan. Itu cuman antar bunga aja Teh. Cuman antar bunga aja. Terus sama bilang gini, saya ini tadi cuman sengaja nganter bunga aja. Sama, ngajak dia jalan-jalan. Soalnya dia sibuk sekali. Akhirnya saya tanya, Bapak sibuk apa selama ini? Saya bilang gitu. Oh kebetulan saya dikonstruksi Bu. Bilang gitu. Kebetulan terus saya bilang gini, oh iya, kebetulan mantan saya juga dulu di 9 tahun yang lalu sebelum pisah saya juga di bidang konstruksi. Saya bilang gitu Teh, ya kan? Akhirnya Bapak bilang gini, loh Ibu kenapa nggak lanjutin? Kan sayang Bu. Bilang gitu, enggak Pak, sekarang saya sudah tidak berada di sana karena CV juga sudah mati semuanya. Kan bilang gitu Teh, ya kan? Akhirnya Bapak itu bilang, Ibu, kalau nanti ada kerjaan enggak apa-apa pakai CV saya saja. CV saya ada banyak. Ibu pakai aja, monggo silahkan, bilang gitu ya. Akhirnya saya ingat itu, saya bilang ke suami, ya kan, ke mantan suami saya. Saya bilang, Mas coba saya hubungin Pak ini. Oh kamu aja yang hubungin. Akhirnya saya hubungin Pak Teh waktu itu. Saya bilang kalau teman saya butuh CV, ya kan, butuh CV waktu itu. Ya, terus bapaknya bilang gini, oh iya Mbak, sampean ke kantor ini, temuin Pak ini, bilang disuruh Pak H gitu, ya kan. Akhirnya mantan saya suruh ke kantornya, ya kan. Di sana sudah dapat CV-nya. Kemudian beberapa hari kemudian Teh, beberapa hari kemudian setelah mantan saya pinjam CV itu, saya ditelepon sama mantan saya. Ya, ditelepon sama mantan saya disuruh ke kantor, ya kan. Waktu itu sudah kantor, akhirnya saya ke kantor, ya. Di kantor itu yang pegang CV-nya Pak H itu tadi bilang ke saya, Bu, ini Pak H ini kerjaannya di luar kota banyak sekali. Sedangkan Pak H ini proyek yang di sini itu ada 12. Dan Pak H mempercayakan proyek ini sama Ibu. Jadi saya itu dipercayakan 12 proyek Teh. Masya Allah. Padahal saya sudah 9 tahun saya tidak bergerak di sana sama sekali Teh, gitu loh. Jadi saya diserai 12 proyek, gitu loh. Akhirnya saya cuma berani untuk ambil 7 saja Teh. Ya, akhirnya lagi ini Teh. Masih banyak ini Teh. Oke. Dan beruntun ya. Kemudian beberapa minggu ya Teh,
itu abangnya mantan saya. Kebetulan kan dia juga dikonstruksi tapi perumahan deh. Ya, perumahan. Di perumahannya itu yang beli itu orang Kalimantan. Ya teh. Orang Kalimantan itu langsung beli 3 unit. Di sana itu kebetulan dia adalah pengusaha AMP deh. Iya. Pengusaha aspal. Ya, dari Kalimantan. Dia kepingin mengembangkan usahanya di sini deh, di kota sini. Akhirnya saya dipertemukan sama abangnya itu sama bapak yang dari Kalimantan itu tadi, teh. Dan bapak dari Kalimantan itu tadi kepingin collab sama saya dan mempercayakan usahanya untuk dipegang sama saya di kota ini, teh. Ya. Dan apa ya teh, dimulai dari proyek itu saya tidak sadar kalau tadi ternyata yang bawa bunga tadi ternyata memberi rezeki sama saya teh. Itu ya, akhirnya kemudian lagi teh, maaf ya ini saya cepet-cepet ya karena mau ada di sini. Itu mobil saya Innova tahun 2014 teh, dijual sama lawyer saya. Oke. Kemudian kemarin itu 1 bulanan yang lalu saya dipanggil Polres, ya, untuk datang ke Polres. Ternyata di sana mobil saya tahun 2014 digantikan dengan mobil Innova Reborn tahun 2024 teh. Jadi 2014 saya diganti sama Reborn 2024. Ya, bisa teh. Ya, kemudian lagi teh, masih ada lagi. Itu yang saya praktekin kuantum jam 10 juta teh. Ya. Tiba-tiba pagi-pagi kakak saya yang keempat itu ke rumah teh. Bilang, kalau saya mau bayar lahan kamu. Padahal saya nggak jual lahan teh. Saya pikir dia mau bayar lahan saya yang di mana gitu kan. Ternyata lahan saya yang dikasih bapak saya waktu itu kan dibagi-bagi buat anak cucunya gitu. Saya masuk ke pagarnya dia gitu loh. Itu sudah 8 tahun yang lalu kakak saya itu bikin pagar dan saya juga nggak mikir sampai ke sana. Akhirnya pagi-pagi saya dikasih 15 juta teh. Itu kuantum jam yang 10 juta. Dapat 15. Kemudian lagi yang kemarin kemarin ini teh, karena anak saya minta masuk les privat ya, les privat bahasa sama mau taekwondo dan itu sedikit banyak gitu loh ya teh. Akhirnya malam saya kuantum jam teh. Pagi-pagi ada telepon. Ternyata saya juga lupa kalau saya ada kontrakan teh. Ternyata mbak-mbak itu telat sudah 2 bulan teh. Dia minta maaf, Bu, saya minta maaf ya, saya telat 2 bulan. Oh iya, tidak apa-apa. Sama ini yang sebelah ini, kontrakan yang sebelah, karena Desember sama Januari, mbaknya ini mau lahiran, jadi dimajukan Bu untuk bayar kontrakan. Jadi pagi-pagi akhirnya saya dapat 40 juta teh. 10 juta jadi 40 juta teh, karena 2 kontrakan yang seharusnya Desember dibayar dimajukan lagi ke bulan ini. Ini baru Sabtu kemarin teh, gitu loh. Dan ketika saya sudah betul-betul rilis, damai hati saya, tidak ada ganjalan apapun. Saya betul bisa menikmati semuanya gitu loh teh. Dan ini baru kemarin saya juga putusan dari pengadilan agama. Oke. Ya, tapi keren. nggak tahu ya. Ini semuanya beruntun 3 bulan itu beruntun secara bersamaan, hampir bersamaan semuanya. Gitu. Jadi itu saja deh. Keren, Devi silahkan mau dieksplor. Ini yang paling bikin merinding karena susah ya teh kalau kita berasal untuk keluar dari lingkungan yang mungkin KBRT atau apa itu tuh susah gitu teh, ya kan. Nah ini untuk survivor kayak gini aku
merinding gitu karena banyak perempuan-perempuan yang di luar sana. Bahkan ada yang kemarin aku pernah dengar pernah waktu itu pernah ngobrol sama salah satu alumni AR yang suaminya juga seperti itu, seperti Mbak Panca gitu. Nah, itu kan kalau kita misalkan aku mau rilis, aku mau sadar nafas syukur, gimana mau rilis, gimana mau sadar nafas syukur, sedangkan kondisi di rumah tangga aku aja seperti ini gitu kan. Mungkin Teteh bisa bedah-bedah Teh dari kisahnya Mbak Panca ini bisa sampai seperti itu. Iya, Devi, menarik sekali. Karena kisah yang beruntun dalam situasi yang gak nyaman ya, dalam relationship, udah ke hipnoterapi, udah ke psikolog, udah segala upaya lah istilahnya. Tapi ada satu titik di mana Mbak Panca menyadari bahwa hanya aku yang bisa menolong diri aku sendiri. Hanya aku yang bisa menolong diriku sendiri gitu. Jadi titik kesadaran itulah yang menjadi titik baliknya Mbak Panca. Sampai pada akhirnya kunci dari semuanya memang nggak jauh dari cerita praktek. Kalau aku lihat prakteknya Mbak Panca di sini 1 jam 5 kali nih untuk judul sadar nafas syukur, sending love. Terus selama 2 bulan itu mulailah baru bisa tenang. Tapi dia intens. Dia intens untuk rilis sadar nafas syukurnya 1 jam sekali, itu luar biasa loh. Mau disiplin dan kayak nggak ada cara lain selain aku yang bisa nolong diri aku sendiri. Dan ini bisa betul-betul jadi contoh menurut aku ya. Kalau teman-teman memang pengen bangkit, memang sadar bahwa hidup ini nggak bisa kayak gini nih, gue mau berubah nih jadi kayak gini. Ya memang harus itu dilakukan secara kontinu, prakteknya rutin. Kalau dilihat pencapaiannya Mbak Panca, proyek dapat 12, dipercaya lagi 1 proyek, mobil 2014 jadi 2024 dia dapat, Quantum Jam 10 dapat jadi 15, kontrakan yang tadi harusnya bayarnya 10 jadi 40 juta. Ini kan sesuatu yang berbuah pada akhirnya dari apa? Dari dia memang berniat kuat untuk berubah. Jadi awalan dari segalanya adalah niat untuk berubah itu dulu. Kalau udah niat berubah, berikutnya ya udah jalanin praktek dengan konsisten. Kalau aku lihat Mbak Panca nih effortnya luar biasa sih untuk berubah itu. Quantum Jam, sadar nafas syukur 1 jam sekali. Sending love 5 kali dalam 1 jam. Itu kan effort. Maksudnya itu yang niat banget gitu. Dia sungguh-sungguh berniat. Dan itu dilakukan selama 2 bulan. Ketika 2 bulan dilakukan, mulailah tenang. Kebanyakan teman-teman kan baru dilakukan sekali 2 kali, baru seminggu 2 minggu, nggak ada perubahan. Gitu. Kenapa itu ya pun gitu? Ini ya Teh, prakteknya paling sehari cuma sekali, atau kalau nggak seharinya udah lupa, besok 3 hari. Kalau ini benar-benar dia sungguh-sungguh gitu. Benar-benar bersungguh-sungguh kalau ini mah. Sadar nafas syukur 1 jam sekali. Sending love 5 kali dalam 1 jam. Itu sungguh-sungguh. Ketika dia bersungguh-sungguh masuk ke judul sadar nafas syukur, dia udah mulai nipisin lapisan emosinya dengan rilis yang rutin, ya otomatis basic terdalamnya itu kan kebahagiaan dan kelimpahan. Ketika udah mulai tipis masuk ke dalam kelimpahan kebahagiaan, ya nggak heran bahwa dia akan dapat sesuatu hal dalam cerita rezeki dan kelancaran yang effortless, bertubi-tubi, itu udah hukum alam. Udah sesuatu yang nggak dianehin gitu. Karena semakin sering dan semakin kita betul-betul sadar bahwa ada yang perlu kita sambut, terima, dan lepaskan yang bukan sejatinya kita, semakin menipis, semakin menipis, semakin menipis, lalu kesadaran, kebahagiaan, kelimpahan ini semakin naik ke permukaan. Naik rasa bahagianya bisa kamu rasakan di sini. Naik judul kelimpahan dan kemudahannya mulai bisa kamu rasakan gitu. Dan itu menjadi satu contoh menurutku buat teman-teman bahwa nggak ada kata mentok, nggak ada kata putus asa, nggak ada jalan, nggak ada. Kuncinya cuma mau berubah atau enggak gitu. Mau nolong diri sendiri atau enggak. Karena nggak ada yang bisa nolong kamu.
selain dirimu sendiri, orang endapan lapisan emosinya kan ada di tubuh kamu. Ya kalian harus beresin orang data kamu memantul jadi realita hidupmu. Orang lain yang beresin, nggak ada yang bisa bantu selain diri kamu. Gitu. Jadi kenapa pada akhirnya ini berhasil? Ini mah udah hukum pasti. Dilakukan secara penuh kesadaran, intens ya, serius melakukannya, seru nih 5 kali dalam 1 jam, sadar nafas syukur 1 jam sekali. Ini footnote banget sih untuk bisa dilakukan untuk siapapun yang ingin merasakan kelancaran kelimpahannya hadir dalam hidupnya.